VOC. Silahkan disimak ya. VOC merupakan kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, VOC berdiri pada tahun 1602 atas prakarsa dari Pangeran Maurice dan Johan van Olden. VOC merupakan gabungan dari beberapa kongsi dagang milik Belanda. VOC dibentuk oleh Belanda dengan beberapa tujuan, di antaranya 1. Menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya ataupun dengan bangsa Asia lainnya. Nah, yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Dalam melaksanakan tugasnya, VOC diberikan hak istimewa oleh Belanda. Adapun hak istimewanya yang pertama, monopoli perdagangan, kemudian mencetak dan mengedarkan uang, mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, memiliki tentara untuk mempertahankan diri, mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai, kemudian mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Selanjutnya adalah politik perdagangan VOC. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan, yaitu penguasaan pasar dalam kawasan Indonesia, baik dalam penentuan harga, pembuatan alat tukar berupa uang, maupun pemasakan rempah-rempah. Dan hal ini artinya VOC merupakan penguasa pertama dan penguasa satu-satunya. Selanjutnya politik perdagangan yang kedua adalah menguasai pusat-pusat perdagangan di Nusantara seperti Malaka, Padang, Makassar, Banten, serta pedalaman Banten dan juga Mataram. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, ada pun 5 peraturan yang ditetapkan oleh VOC. Yang pertama, verlichterleverantie atau penyerahan hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Yang kedua adalah kontingenten, berupa kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga, peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Yang keempat, ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang menyebabkan harga merosot. Terakhir adalah pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya. Selanjutnya, sistem birokrasi pada masa VOC. Birokrasi di sini selalu kita kaitkan dengan sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan yang berlaku pada masa VOC dimulai dengan gubernur jenderal, kemudian di bawahnya adalah gubernur daerah, kemudian residen, asisten residen, lalu yang terakhir adalah pemerintah tradisional. Dalam hal ini yang berkuasa adalah raja dan juga bupati. Selama VOC ada di Indonesia, ada 4 gubernur jenderal yang berhasil mengembangkan perdagangan dan kolonisasi di Nusantara. Yang pertama, Jan Pietersen Koen tahun 1619 sampai 1629. Yang kedua, Antonio van Diemen 1636 sampai 1645. Ketiga, John Metziger 1653 sampai 1678, dan yang terakhir adalah Cornelis Spelman 1681 sampai 1684. Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme. Ciri khas dari feodalisme adalah ketaatan mutlak dari bawahan kepada atasannya. Dalam susunan piramida masyarakat feodal, raja berada pada posisi teratas, kemudian di bawahnya terdapat bangsawan-bangsawan tinggi kerajaan. Di bawah raja juga terdapat bupati yang berkuasa di suatu daerah. Kemudian ada kepala-kepala rakyat, kemudian yang paling terbawah adalah rakyat. Yang terakhir, kemunduran VOC. Kemunduran dan kebangkrutan VOC sudah terlihat sejak awal abad ke-18. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC.
Selanjutnya, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat luasnya wilayah kekuasaan VOC. Kemudian biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat yang sangat besar. Kemudian persaingan dengan kongsi dagang lain, yaitu kongsi dagang Portugis dan juga kongsi dagang Inggris. Yang selanjutnya, utang VOC sangat besar. Lalu pemberian dividen kepada pemegang saham meski usahanya mengalami kemunduran. Selanjutnya, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Dan terakhir, pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Pada tahun 1795 dibentuk Panitia Pembubaran VOC yang kemudian berdampak pada penghapusan hak-hak istimewa atau hak oktroi dari VOC. Secara resmi, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Cukup sekian materi yang sempat Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Dan pesan Ibu, kalian tetap semangat belajar dari rumah.